Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Gintanda Marembulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, KKN atau Kuliah Kerja Nyata Back to Village yang ketiga, UNED kelompok 33 terkait potensi desa, permasalahan, dan proker KKN di Desa Sumbersari, Kabupaten Jember. Dalam kuliah kerja nyata atau KKN pada tahun ini sangat berbeda, yakni menerapkan sistem back to village secara individu dikarenakan adanya COVID-19. Saya mengambil KKN pada tahun ini di desa atau kelurahan Sumbersari yang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Geografi Kecamatan Sumbersari merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kota administratif Kabupaten Jember dengan luas wilayah 3.128,76 hektar. Kelurahan atau Desa Sumbersari terdiri dari lingkungan Gunung Kerang, Krajan, Krajan Timur, Tegal Botol Kidul, dan Tegal Botol Lor. Kelurahan atau Desa Sumbersari adalah pusat pendidikan di Kabupaten Jember, yaitu SMA Negeri 1 Jember, SMA Negeri 2 Jember, dan Universitas Negeri Jember, contoh segelintir dari beberapa lembaga pendidikan di Desa Sumbersari, Kabupaten Jember. Sebagian besar mata pencaharian di Desa Sumbersari adalah sebagai petani, dan ada juga yang sebagai tukang bangunan, tukang becak, dan pekerja serabutan. Namun juga terdapat beberapa penduduk yang mengembangkan usahanya di bidang jasa seperti usaha konveksi, usaha barbershop, dan usaha laundry sebagai sumber mata pencaharian mereka. Ada pula beberapa penduduk yang mengembangkan usahanya di bidang perdagangan sebagai sumber mata pencaharian mereka seperti usaha toko sembako, usaha fashion, dan usaha kuliner. Usaha kuliner ini pemasarannya masih bersifat konvensional, sehingga saya ingin membantu pelaku usaha kuliner untuk melakukan inovasi kreatif yang berbasis digital marketing, yaitu untuk merambah pemasaran dengan menggunakan dan manfaatkan media online. Untuk KKN hari kedua, saya mengikuti kegiatan upacara penerjunan bersama sasaran saya. Selanjutnya, saya mengerjakan deadline terkait berita desa minggu pertama memuat tentang kondisi omset penjualan di Desa Sumbersari, model kanvas, model dampak atau impact. Terkait model kanvas pelaksanaan KKN Back to Village di Desa Sumbersari dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, model dampak atau impact pelaksanaan KKN Back to Village di Desa Sumbersari. Minggu kedua KKN Back to Village, di mana minggu kedua KKN Back to Village ini diadakannya kegiatan pelatihan kepada sasaran. Kegiatan pelatihan kepada sasaran ini yaitu pelaku usaha kuliner rumahan sebagai sasaran kegiatan. Pada pelaksanaan program kerja tersebut terbagi ke dalam 4 minggu, di mana setiap minggunya terdapat fokus kegiatan tersendiri. Berdasarkan permasalahan yang saya survei bahwa usaha kuliner di Desa Sumbersari mengalami penurunan omset apalagi di masa pandemi saat ini. Penurunan omset yang cukup drastis dikarenakan usaha kuliner tersebut masih bersifat konvensional dalam melaksanakan usaha bisnisnya, yaitu kurangnya pengembangan dalam strategi pemasaran dari pelaku usaha. Setelah mengetahui problematikanya, saya menyarankan kepada sasaran untuk memberikan tips-tips inovasi agar usaha kuliner tersebut dapat bertahan di situasi pandemi dan membuka pemasaran ataupun penjualan melalui via media sosial. Dan saya berinisiatif mengajarkannya kepada sasaran. Kelas pelatihan yang dilaksanakan selama KKN terselenggara 2 kali secara offline atau tatap muka dengan pemateri saya sendiri. Pelaksanaan secara offline tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari LP2M. Pada pelaksanaan pelatihan terbagi menjadi 2 kali sehingga dilakukan selama 2 hari, di mana setiap harinya terdapat fokus tema pelatihan tersendiri. Kegiatan pada hari pertama ini adalah pemaparan tentang mengembangkan usaha kuliner yaitu pisang coklat pada masa pandemi COVID-19. Di mana pada kegiatan ini sasaran mendapat materi terkait strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha kuliner ke depannya serta tips-tips inovasi agar usaha kuliner dapat bertahan di situasi pandemi. Sedangkan kegiatan pada hari kedua ini adalah pemaparan tentang strategi digital marketing melalui Instagram, di mana pada kegiatan ini sasaran mendapat materi tentang pengenalan media sosial Instagram terkait manfaat Instagram dalam digital marketing, cara membuat akun Instagram, cara penggunaan akun Instagram, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kegiatan pelatihan kelas ini semoga membawa sasaran untuk mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara optimal tanpa harus meraba-raba terlebih dahulu langkah apa yang harus dilakukan
dihasilkan serta dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi bisnis mereka. Setelah seluruh kegiatan pelatihan selesai terselenggara, saya melakukan pemasaran media sosial dan penjualan, namun yang membuat adalah sasaran sendiri dan saya hanya melihat apakah sasaran benar-benar paham atau tidak dan hasilnya semua lancar serta sasaran mengerti. Harapan dari hasil kegiatan ini ialah sasaran dapat mempertahankan apa yang telah saya buat serta yang saya ajarkan dan dapat mempergunakannya serta mengembangkan terus pemasaran dan penjualan pisang coklat melalui media sosial agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Minggu ketiga, kegiatan pendampingan kepada sasaran KKN Back to Village 3 Universitas Negeri Jember. Kegiatan pendampingan bersama sasaran terbagi menjadi 4 hari, di mana hari pertama ini yaitu pendampingan pembuatan logo bersama sasaran. Logo inilah yang nantinya akan jadi identitas dari bisnis UMKM. Logo dibuat menggunakan aplikasi Canva melalui laptop bersama sasaran. Logo untuk produk yang dibuat bersama sasaran berwarna kuning dan dilambangkan dengan pisang. Arti dari logo tersebut warna kuning yang merupakan warna yang membawa kesan bahagia dan optimis. Penggunaan warna kuning dapat menarik perhatian konsumen karena menyolok jika dibandingkan dengan warna primer lainnya. Serta pembuatan kartu ucapan kepada customer yang nantinya dapat menarik konsumen untuk membeli ulang produk dari kita. Selanjutnya, untuk hari kedua yaitu pembelian bahan baku di pasar bersama sasaran. Setelah dari pasar, saya menuju ke toko-toko bahan kue untuk membeli bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan yang diperlukan seperti coklat, susu putih, coklat ceres, Oreo, mozzarella, blueberry, tepung, dan kulit lumpia. Setelah semua bahan-bahan baku sudah terbeli, saya melakukan produksi bersama sasaran dan SDM-nya. Agar terlihat lebih menarik, saya memberikan inovasi terkait logo dan kartu ucapan terima kasih yang telah dibuat bersama sasaran ditempel pada styrofoam. Varian yang biasa dibuat oleh sasaran dan SDM-nya yaitu varian coklat atau biasa disebut dengan piscok. Selanjutnya yaitu memberikan inovasi terkait varian baru yaitu Oreo. Dan memberikan varian baru lagi yaitu blueberry. Dan varian ini varian yang biasa dibuat oleh sasaran yaitu varian keju susu. Pesanan-pesanan yang sudah siap ini pesanan customer yang memesan secara online melalui Instagram. Untuk pembayarannya customer langsung transfer kepada pelaku bisnis dan untuk sistem pengantarannya melalui delivery aplikasi Gojek. Hasil dari beberapa produk Oma Banana yang sempat difoto oleh sasaran dan siap untuk dipasarkan melalui e-commerce yaitu Instagram yang sudah saya ajarkan pada sebelumnya. Minggu keempat, kuliah kerja nyata Back to Village, di mana pada minggu keempat adalah kegiatan terakhir kuliah kerja nyata atau KKN Back to Village. Kegiatan yang dilaksanakan minggu keempat yaitu monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan selama 3 minggu.
Hari pertama di minggu keempat dilakukannya monitoring dan evaluasi kegiatan bersama sasaran. Monitoring melalui pemantauan akun Instagram yang telah dijalankan oleh sasaran. Sasaran pada kegiatan tersebut sudah cukup mampu untuk menjalankan toko online secara mandiri di Instagram seperti upload produk dan membuat konten-konten video, lalu diupload di Instagram yang dapat menarik konsumen untuk order produk Oma Banana. Selain itu, sasaran juga mampu dalam merancang pengemasan secara kreatif dan membuat inovasi varian rasa. Kemudian, evaluasi yang diberikan pada tahap ini berupa arahan dan solusi untuk tahap-tahap yang kurang maksimal. Saya Yayu Agustiningsih dari Sumbersari, Kabupaten Jember. Terima kasih kepada Andita Kintan dan Universitas Negeri Jember dalam kegiatan KKN Back to Village sudah membantu dalam proses optimalisasi bisnis usaha saya di masa pandemi seperti sekarang ini. Dalam memasarkan produk saya secara digital dan dunia usaha saya masih bersifat konvensional. Dengan menitipkan kepada outlet-outlet, sekarang usaha saya melakukan digital marketing sehingga dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat dan saya bisa mendapatkan customer baru secara online maupun offline. Tidak hanya diajak untuk membuat toko dan pemasaran online saja, namun juga saya dapat membuat brand logo agar dapat diingat oleh masyarakat, merancang dan membuat produk secara inovatif dengan menambah varian rasa yang dibutuhkan pasar dan membuat packingan produk lebih menarik konsumen serta membuat konten kreatif dan berkualitas untuk diupload di Instagram toko online saya. Di hari akhir KKN, saya berkunjung ke kelurahan bertemu dengan Bapak Lurah untuk berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih sudah diperkenankan melakukan kuliah kerja nyata di kelurahan atau desa Sumbersari ini.